syarrafal anam bisahibil maqamil a'la wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda warahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'anil huda. Amma ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghazaqa linaftinahum fihi wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Surat Al-Jin, surat yang ke-72 ayat 16-17. Hadratul Mukhtaram wal Mukhtaramin, para jamaah kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada ucapan yang sangat hikmah dan penuh berkah di pagi yang berbahagia ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah atas rahmat dan nikmat serta hidayah ya Allah berikan kepada kita semua sehingganya kita bisa melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mencari ridho Allah dan mengharapkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salat bering salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita sering berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Nabi akan memberikan syafaat kepada kita nanti dan bisa menjadikan suri tauladan Nabi dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Manusia dalam hidup ini Allah gambarkan dengan kalimat An-Nas. An-Nas, manusia yang pada dasar makna daripada An-Nas adalah orang yang lupa. Orang yang lupa sangat mudah untuk ditipu daya hatinya oleh jin dan manusia. Maka dari itu hadirin, dalam pertemuan yang sangat singkat ini dengan tema judul keistiqomahan seseorang bisa mendatangkan rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, wa an law istaqamu 'ala tariqah. Jikalau apabila manusia bisa istiqomah 'ala tariqati, atas jalan, atas amalan yang sudah menjadi kebiasaan, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka niscaya Allah akan menyirami kita ma'an ghadaqa, dengan rahmat yang sangat deras. Siapapun itu manusia yang bisa istiqomah, continue
melaksanakan perintah Allah, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, maka niscaya Allah akan menurunkan, menyirami rahmat kepada kita semua dengan rahmat yang deras. Andai kata di situ Allah awali dengan kalimat wa'an an syartiyah, lau syartiyah, dua kalimat huruf syarat ini menandakan sangat sulitnya kita menjaga istiqomah. Sulit menjaga istiqomah. Subuh saja bisa istiqomah udah bagus, tapi sulit. Maka apa kata Allah? Kalau kita bisa istiqomah dalam apa yang sudah kita jalankan, maka Allah akan menurunkan, Allah akan menyirami dengan rahmat yang deras, dan di situ pula nanti linaftinahum fihi. Istiqomah duha, insyaallah rezekinya lancar. Istiqomah tahajud, derajatnya tinggi. Istiqomah dalam apapun, Allah akan menyiramkan rahmat yang deras. Tapi di situ linaftinahum, ketika sudah dapat apa yang sudah kita inginkan, linaftinahum fihi, maka Allah akan menguji mereka. Itu sudah pengalaman semuanya. Dulu rahmat deras, nikmat berlimpah. Linaftinahum, langsung Allah uji mereka dengan nikmat itu sendiri. Tahajud rajin, setelah yang didapatkan itu dapat, maka yang ada cuma tahanyut. Hanyut semuanya. Duha yang dulunya rajin, sudah tercapai rumah mewah, mobil mewah, duha hilang. Itu ujiannya. Wa may yu'rid an zikri rabbih, jika kita sudah mulai dapat apa yang kita inginkan, berpaling kita dari ingat Allah. Saya sukses ini bukan karena sholat duha, karena saya rajin. Saya menjadi orang yang berpangkat ini karena saya serius. Dilupakan Allah. Saya bisa menjadi pejabat ini karena saya serius dan sungguh-sungguh. Apa kata Allah? Wa may yu'rid an zikri rabbih yaslukhu adzaban su'ada. Maka kita akan menempuh azab yang sangat bertubi-tubi. Ini. Awas, kita banyak. Dulu, ya Allah, tahajud malam sambil menangis. Ya Allah, berikan kami rumah, ya Allah. Sudah itu, ya Allah, berikan kami mobil, ya Allah. Sudah itu, berikan kami jabatan, ya Allah. Setelah itu didapatkan, yu'rid an dzikri rabbih, berpaling dia dari ingat Allah. Ketika belum dapat ingat aku, kata Allah. Sudah dia dapat, berpaling dariku, ingat kata Allah. Yaslukhu adzaban su'ada. Maka tempuhlah menjalani kehidupan ini azaban su'ada, dengan siksaan yang berlipat-lipat. Sembuh suami
istri sakit, sembuh istri anak sakit. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ayat ini menjadikan pelajaran kepada kita, menjadikan renungan kepada kita. Mari kita tarik kembali dulu seperti apa hidup kita. Hidup yang penuh dengan kesusahan, Allah berikan kemudahan. Dulu hidup penuh dengan penderitaan, sekarang Allah berikan penuh dengan kebahagiaan. Ketika dari sulit Allah berikan mudah, itu ujian. Dari penderitaan Allah berikan kebahagiaan, itu juga ujian. Barang siapa yang makin meningkatkan ibadah kepada Allah, maka kehidupannya akan bahagia. Ini hadirin, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa istiqomah? Yang istiqomah ini akan mendatangkan rahmat Allah yang deras. Tapi ingat, setelah rahmat itu sangat deras, di situ ada ujian. Kalau kita berpaling, maka terimalah kehidupan yang penuh dengan siksaan yang berlipat-lipat, berjenjang-jenjang siksaan itu. Ini hancur, ini berantakan, ini maju, ini menjatuhkan. Bagaimana supaya kita mendapatkan keistiqomahan? Yang pertama konsepnya, jalankan ibadah ini dengan ilmunya. Ini, kalau kita berjalan tidak dengan ilmunya, maka sulit untuk istiqomah. Jangan sampai kita sholat orang, sholat lo kita, berhenti orang, berhenti pula kita. Ini pentingnya hadirin. Istiqomah bisa kita dapatkan pertama, jalankan ibadah ini dengan ilmunya. Seberapa pengetahuan kita tentang ibadah, jalankan. Tidak kita ketahui, belajar. Ini hadirin, kun aliman au muta'alliman au sami'an wala takun rabi'an fatahlika. Jadilah engkau orang yang alim, mengerti akan ilmu, ajarkan. Kalau kita sebagai orang yang punya ilmu, berikan. Tak ada kita menjadi orang yang ahli ilmu. Yang kedua, au muta'alliman, ada niat ingin belajar. Kalau kita memang enggak orang yang tahu, maka jadilah yang kedua, au muta'alliman, yang gigih belajar. Tidak juga karena sudah daya tangkap tidak memenuhi lagi, maka jadilah yang ketiga, au sami'an, menjadi orang pendengar yang baik. Mengaji betul kurang pintar, ingin belajar mata sudah kurang terang, telinga sudah banyak bermasalah, maka jadilah yang ketiga, pendengar. Wala takun rabi'an, jangan jadi orang keempat. Pinter tidak, belajar enggak mau, mendengarkan ogah. Ini yang akan rusak. Mengaji enggak, belajar enggak, mendengarkan enggak, cuma yang ada cuma menyalahkan. Ini yang akan merusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Ini yang pertama, konsep untuk kita menjadi orang istiqomah. Al-istiqamatu alamatul karamah. Istiqomah itu akan menimbulkan, akan mendatangkan kemuliaan dari Allah. Orang mulia itu sebabnya istiqomah. Ini hadirin, jalankan ibadah dengan ilmunya. Kalau kita mau sholat duha, pelajari dulu ilmu sholat duha. Kalau kita mau sholat tahajud, mengaji dulu seperti apa sholat tahajud.